Sahabat tani dan pecinta tanaman, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat sejahtera dan dilancarkan rizkinya, amin. Kondisi tanah yang rusak akibat terlalu banyak menggunakan pupuk kimia menyebabkan kontur tanah tidak lagi gembur dan susah diolah. Penggunaan pupuk organik akan mengubah warna tanah menjadi kelam dan tekstur tanah menjadi gembur serta lepas-lepas. Tekstur inilah yang kemudian mampu mengikat air lebih efektif dan menjaga nutrisi yang ada di dalam tanah. Untuk itu, pada kesempatan ini mari bersama-sama kita ulas mengenai kompos dan juga mikroorganisme lokal MOL untuk mengembalikan kesuburan lahan pertanian kita. Apa yang dimaksud dengan kompos? Bagaimana cara membuat kompos? Dan apa manfaat kompos? Yuk ikuti video ini sampai selesai, supaya kita bisa saling berbagi pengalaman dan sama-sama belajar. Pengomposan merupakan proses dekomposisi terkendali secara biologis terhadap limbah padat organik dalam kondisi aerobik atau anaerobik. Aerobik sendiri berarti pengolahan limbah dengan kondisi pengomposan secara terbuka, dengan oksigen, atau mengandalkan bakteri aerob. Sedangkan anaerobik merupakan pengolahan limbah dengan kondisi pengomposan secara tertutup yaitu kedap udara tanpa oksigen. Untuk bahan-bahan seperti ikan busuk, daging, dan sejenisnya sebaiknya menggunakan proses pengomposan dengan cara anaerob agar terhindar dari bau tidak sedap yang tercium selama proses penguraian berlangsung. Pada proses pengomposan waktu yang dibutuhkan berkisar 3 minggu hingga 2 bulan tergantung pada bahan-bahan dasar yang digunakan, apakah mudah terurai atau tidak. Pada umumnya pengomposan dilakukan di tempat yang teduh yaitu tempat yang tidak terkena matahari secara langsung dan tidak terkena air hujan. Agar hasil pupuk optimal lakukan pengecekan setiap 1 minggu. Pengecekan meliputi pengecekan suhu, kelembaban, apakah kering atau terlalu basah, berbau atau tidak, serta dilakukan pembalikan pupuk agar proses pengomposan merata. Di samping itu, pengomposan dilakukan untuk meningkatkan sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, mengembalikan sifat biologis tanah dan mempengaruhi kondisi sosial yang akan dijelaskan berikut ini. 1. Meningkatkan sifat fisik tanah. Lahan pertanian kita yang sudah tidak gembur dan subur, akibat dari olah lahan, pemakaian pupuk dan sebagainya, dapat diperbaiki dengan pemberian pupuk kompos ini, sehingga tanah menjadi gembur, mampu menyimpan air, dan mikroba bisa berkembang biak lagi. 2. Mengembalikan sifat biologis tanah. Bahan organik akan menambah energi yang diperlukan kehidupan mikroorganisme tanah. Tanah yang kaya akan bahan organik akan memperbanyak jamur, fungi, bakteri, dan mikroorganisme. Mikroorganisme berfungsi untuk memperkecil ukuran partikel bahan organik yang dicampurkan sehingga luas permukaan bahan bertambah dan mempercepat proses pengomposan. 3. Mempengaruhi sifat kimia tanah. Selama proses pengomposan terdapat banyak perubahan yang berlangsung secara kimiawi. Mikroorganisme bekerja untuk menangkap semua bahan terlarut seperti gula, asam amino, dan nitrogen anorganik. Setelah itu, mulai merombak pati, lemak, protein dan selulosa di dalam gula, serta menyatukan unsur kecil menjadi struktur baru. Kemudian nitrogen dikonveksikan menjadi nitrogen mikroba dan sebagian diubah menjadi nitrat. Nitrat merupakan senyawa yang dapat diserap tanaman. 4. Mempengaruhi kondisi sosial. Pengolahan limbah organik menjadi pupuk kompos dan MOL akan mengurangi sampah lingkungan. Dengan mengetahui langkah-langkah pembuatan pupuk kompos dan MOL, sampah organik dapat dimanfaatkan. Banyak pilihan cara untuk mengolah sampah organik. Selain mengurangi sampah dan turut berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan, pembuatan pupuk kompos dapat menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat dengan modal pembuatan yang terjangkau dan harga jual yang tentu lebih tinggi. Pupuk kompos ini bisa menjadi usaha sampingan untuk menambah pendapatan. Pasalnya, bisa dikerjakan oleh siapa saja termasuk ibu rumah tangga ataupun pelajar. Permintaan pupuk kompos sebagai media berkebun atau menanam tanaman hias saat ini semakin tinggi. Ini menjadi peluang bagi kita untuk membuat pupuk kompos. Sekarang lanjut kita bahas tentang mikroorganisme lokal atau MOL, karena MOL ini sangat berkaitan erat dan termasuk syarat dalam pembuatan pupuk kompos. Sebelum melanjutkan, kami mohon dukungannya dari kawan-kawan, sudi kiranya untuk pencet tombol subscribe di bawah. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan. Mikroorganisme lokal, MOL, merupakan pupuk organik yang mengandalkan organisme lokal.
MOL juga sering disebut pupuk organik cair, POC. MOL dapat menjadi alternatif lain sebagai usaha dalam membebaskan tanaman dari pengaruh tidak baik, yaitu residu kimia yang selama ini digunakan oleh masyarakat untuk menyuburkan tanaman dan olah lahan yang terus-menerus dalam jangka waktu lama. Bahan baku yang cukup terkenal untuk pembuatan MOL adalah menggunakan rumen hewan, nasi bekas, rebung, bonggol pisang dan sebagainya. Untuk tutorial cara membuat MOL, mikroorganisme lokal, silahkan klik link di atas atau lihat linknya di deskripsi. Seperti halnya pembuatan kompos, MOL juga memerlukan makanan tambahan selama proses fermentasi. Makanan tersebut adalah gula, penggunaan gula tergantung pada jumlah MOL yang dibuat. Untuk 1 liter air akan diberikan 5 SDM gula. Selain gula, Anda juga bisa menambahkan air kelapa atau air nira. Kemudian air tetes tebu juga dapat berfungsi sebagai makanan bagi mikroorganisme. Proses fermentasi MOL terjadi dalam kondisi anaerob atau menggunakan media tertutup. Anda bisa menggunakan botol plastik, botol sisa tempat minyak goreng, drum dan wadah sisa cat air sebagai media fermentasi. Pada pembuatan MOL hindari penggunaan wadah yang berbahan dasar logam karena mudah berkarat. Untuk waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan MOL sekitar 5 hari sampai 3 minggu tergantung pada bahan yang digunakan. Mikroorganisme lokal, MOL, atau yang juga sering disebut pupuk organik cair, POC, memiliki beberapa fungsi, di antaranya. Pada penggunaannya yang praktis. Berbeda dengan pupuk kompos yang harus dibuat dalam jumlah besar, pupuk MOL dapat dibuat dalam jumlah kecil, sehingga memudahkan kita dalam pembuatannya. Selain itu, dengan bentuknya yang cair, pupuk MOL dapat ditempatkan di wadah-wadah kecil sehingga pupuk MOL dapat lebih praktis dalam penggunaannya dan dapat diaplikasikan langsung pada tanaman yang ada di pekarangan rumah. Sama seperti penggunaan pupuk kompos, MOL juga memiliki fungsi sebagai penyubur tanah dan sumber nutrisi tambahan bagi tumbuhan. Cara mengaplikasikannya pun cukup mudah. Kita hanya perlu menyiramkan cairan MOL ke dekat tanaman setiap 1-2 minggu sekali. Penggunaan MOL cair yang berlebihan dapat menyebabkan kondisi tanah menjadi asam. Perlu diingat bahwa penggunaan MOL tidak boleh menyentuh batang dan daun. Serta tidak boleh terlalu sering karena akan menyebabkan tanah menjadi terlalu asam. Perbandingan penggunaan cairan MOL untuk 1 liter cairan MOL dicampur dengan 20 liter air. Fungsi lain dari penggunaan MOL yaitu dapat mempercepat proses penguraian tanaman, bahan organik yang digunakan dalam proses pembuatan pupuk kompos. Kandungan bakteri yang tinggi dalam MOL membuat cairan ini dapat digunakan sebagai dekomposer seperti M4. Lagi-lagi Anda dapat berhemat dengan mengurangi biaya produksi. Cairan MOL cukup disiramkan pada adonan bahan-bahan organik yang akan diurai setelah dirasa cukup barulah bahan tersebut ditutup. Proses pengomposan memakan waktu 3-4 minggu, tergantung kekerasan bahan-bahan yang digunakan. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Bila ada tambahan atau saran, juga kritik dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon untuk terus mendukung channel ini dengan like dan subscribe, bersama kita bangun channel ini agar berkembang, dan menjadi wadah kita saling berbagi, diskusi dan silaturahmi. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan. Amin. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat hijaukan bumi.